Karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Amin. Yang memberkati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Kasih Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan sedia bagiku. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari tepuk tangan, haleluya. Kita semua diberkati, kita sehat dalam Tuhan. Kasih Tuhan. Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Pembalasanku, Pembalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. sekali lagi aku diberkati. Haleluya. Tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan.
Silakan duduk saudara, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Haleluya, ini minggu pertama di bulan Oktober ya. Waktu begitu cepat saudara, sehingga tidak lama lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Wow. Nah, sesuai apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa firman Tuhan pagi ini masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu, yaitu akan nyambung. Kalau minggu lalu saya kalau boleh tahu apa tema minggu lalu, khotbah minggu lalu. Yesus adalah hakim yang benar. Dan nanti kita sebelum saya membahas firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa Yesus itu adalah hakim yang benar. Mengapa dikatakan hakim yang benar? Yang pertama, siapa masih ingat? Mengapa Yesus dikatakan hakim yang benar? Karena penghakiman Yesus itu tidak pandang bulu. Penghakiman Yesus itu tidak pandang muka. Berbeda dengan penghakiman saat ini, berbeda dengan penghakiman dunia. Penghakiman dunia itu saudaraku seperti pisau. Saudara tahu pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga penghakiman yang kita lihat saat ini itu tergantung siapa yang dihakimi. Kalau yang dihakimi itu orang-orang biasa itu paling cepat, paling tajam. Tetapi kalau yang dihakimi itu orang yang punya pengaruh, yang dihakimi itu orang yang punya jabatan, yang dihakimi itu orang yang punya uang, itu biasanya penghakiman itu tumpul. Tetapi saudaraku, Yesus ketika menghakimi itu tidak pandang bulu. Orang itu entah kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, itu akan dihakimi. Yesus penghakimannya tidak pandang muka. Yang kedua tentu saudara sudah ingat. Mengapa Yesus dikatakan hakim yang benar? Karena penghakiman Yesus itu transparan. Terbuka. Alkitab katakan kita ini telanjang di hadapan Yesus. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang kita lakukan secara terang-terangan atau tersembunyi. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang dihakimi adalah yang pertama selalu saudara ingat, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan entah itu tersembunyi atau terang-terangan akan dihakimi. Dan yang kedua yang akan dihakimi adalah perkataan kita. Perkataan kita akan dihakimi. Saudara ngomong bisik-bisik akan dihakimi. Saudara ngomong kekurangan orang lain akan dihakimi. Semua akan dihakimi. Nah, inilah penghakiman yang benar. Apalagi kalau kata-kata kotor, kata-kata jorok, itu juga akan dihakimi. Dan yang selanjutnya bukan cuma perbuatan, bukan cuma perkataan, tetapi niat hati kita pun juga akan dihakimi. Ketika kita punya niat jelek, saudaraku, mungkin saudara punya rencana tidak baik, saudara punya rencana jahat, itu pun akan dihakimi. Saya tertarik dengan ayat ini. Mari kita akan lihat ayatnya. Jadi tema hari ini adalah penghakiman terakhir. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua. Iya, Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita lihat di sana. Atau saudara yang membawa Alkitab, saudara lihat Alkitab saudara. Sekali lagi dari tempat ini, ketika saudara membawa Alkitab, ada kalimat-kalimat yang menyentuh hati, saudara bisa garis bawahi. Tetapi kalau saudara hanya mengandalkan HP saudaraku, saudara hanya lihat tetapi tidak ada sesuatu yang mungkin ada tanda-tanda khusus. Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita lihat, saya garis bawahi. Di
di mana Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita, saudaraku, akan dihakimi satu kali kelak. Itulah sebabnya saudara jangan berpikir, mana mungkin saya punya niat jahat, orang lain tidak tahu. Memang niat kita, saudaraku, niat jahat orang lain tidak tahu. Tetapi sesuai dengan firman ini, satu saat niat jahat kita pun, saudaraku, juga akan dihakimi. Demikian juga ketika saudara punya niat bagus, itu pun juga ada berkat, saudaraku. Amin, saudara. Yang ketiga, saudaraku, ini belum khotbah saya. Ini hanya ingin mengingatkan saudara-saudara yang hadir minggu lalu atau barangkali yang tidak sempat hadir. Mengapa Yesus dikatakan hakim yang benar? Yang ketiga, karena penghakiman Yesus itu benar. Dengan kata lain, tidak ada celah sedikit pun kesalahan. Sehingga ketika palu diketok, itu sudah kita tidak bisa banding, saudaraku. Karena apa? Penghakiman Yesus itu tidak ada celah kesalahan sedikit pun. Jadi ketika palu diketok, kamu masuk neraka, tidak bisa kita banding. Atau peninjauan kembali yang sekarang lagi ngetren, tidak bisa, saudaraku. Karena apa? Sekali lagi, penghakiman Yesus itu pasti benar. Yang keempat atau yang terakhir, mengapa Yesus dikatakan hakim yang benar? Karena apa? Penghakiman Yesus adil. Nah, ini penghakiman Yesus adil. Artinya penghakiman seorang pelayan, penghakiman guru sekolah minggu, penghakiman majelis, terlebih penghakiman pendeta, saudaraku, itu tidak bisa, saudaraku, dibandingkan dengan penghakiman jemaat. Karena apa? Seorang pelayan levelnya itu beda. Standar penghakimannya itu beda, saudaraku. Karena, saudaraku, seorang pelayan standar penghakimannya lebih tinggi daripada jemaat biasa. Ya, untuk itu di satu sisi kita puji Tuhan. Tuhan percayakan kita melayani. Tuhan percayakan kita jadi majelis. Tuhan percayakan kita jadi guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Tetapi saudara tahu, ketika level rohani kita naik, kita memiliki jabatan dalam pelayanan, penghakiman kita, saudaraku, itu juga akan lebih tinggi. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, menjadi pelayan. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebagai seorang pelayan akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, saudara. Nah, saya rasa saudara masih ingat apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Nah, pada saat ini, saudaraku, moga-moga selesai, saudara. Moga-moga selesai ini barangkali masih ada hubungannya dengan pelajaran, saudara. Nah, pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar bagaimana bahwa sebelum kekekalan nanti akan ada dua jenis penghakiman. Jadi sebelum kekekalan itu akan ada dua jenis penghakiman. Yaitu yang pertama penghakiman tahta putih dan penghakiman tahta Kristus. Barangkali saudara bisa lihat, saya coba gambar-gambar sederhana tetapi teman-teman saya membuat sungguh luar biasa. Nah, jadi di sini saudaraku, jadi sebelum kekekalan di sini, namanya kekal saudara ya. Saudara bisa tahu, sebelum kekekalan di sini akan ada dua penghakiman. Yang pertama yaitu penghakiman tahta putih dan penghakiman tahta Kristus. Ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Tidak mungkin muncul kekekalan kalau dua peristiwa ini,
pengadilan tahta putih dan pengadilan tahta Kristus itu belum terjadi. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Nanti kita akan putar-putar di sini. Ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Kalau saudara mungkin kurang jelas karena tidak mungkin saya jelaskan di tempat ini secara mendetail. Waktu saya tinggal setengah jam lagi. Di dalam Wahyu pasal 20, saudara perhatikan ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi dan langit lenyap. Bagaimana dengan tabungan saudara? Bagaimana dengan deposito saudara? Bagaimana dengan harta saudara? Sedangkan langit dan bumi saja lenyap, apalagi cuma deposito, apalagi cuma tanah, apalagi cuma rumah mewah, saudaraku. Itu akan lenyap, saudara. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini saya garis bawahi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Sampai di situ. Ini orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Itulah sebabnya saudaraku, gereja kita tidak mengajarkan. Gereja kita tidak mengajarkan berdoa untuk arwah orang mati. Mengapa? Ini alasannya. Kita tidak pernah mengajarkan untuk mendoakan arwah nenek moyang kita yang sudah mati, papa mama kita yang sudah mati, atau barangkali keluarga kita yang sudah mati. Karena apa? Ini karena apa? Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka sendiri. Amin, saudara? Saudara mengerti sampai di sini? Itulah sebabnya sekali lagi saya tidak pernah mengajarkan untuk mendoakan arwah orang yang telah mati. Sebab apa? Semuanya itu tidak akan merubah apapun. Sekali lagi, semuanya itu tidak akan merubah apapun. Karena bertitik tolak dari ayat ini. Orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka sendiri. Ada seorang anak yang berbakti sama orang tua. Lalu orang tuanya meninggal, saudara. Setelah meninggal, ketika orang tuanya ini masih ada di rumah, ini anak ini, saudaraku, maaf, ketika anak orang tua ini sudah dikubur, saudaraku, kebetulan kuburnya dekat dengan rumah. Setiap minggu anak yang berbakti ini kasih apel, kasih jeruk, kesukaan orang tuanya pada waktu masih hidup. Dan bukan cuma kasih makanan kesukaan orang tuanya, saudaraku. Tetapi dia juga berdoa untuk orang tuanya. Agar Tuhan meringankan dosanya, bila perlu menghapus dosanya. Tetapi saya mau kasih tahu, saudaraku. Berdasarkan firman Tuhan ini tidak ada gunanya. Amin, saudara? Amin. Tidak ada gunanya. Berdasarkan firman Tuhan ini bahwa setiap orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan menurut perbuatan anaknya yang dengan tekun mendoakan. Bukan menurut perbuatan pendeta yang barangkali dengan tekun mendoakan. Itulah sebabnya minggu lalu sudah saya katakan, saya punya papa meninggal saat belum percaya Yesus. Biar saya panggil 100 pendeta teman-teman saya untuk mendoakan arwah papa saya. Itu tidak ada gunanya. Karena apa? Tuhan akan menghakimi papa saya menurut perbuatan papa saya. Bukan karena doa saya. Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Nah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Di Talaut, di tempat pelayanan saya dulu, saudara, ada orang mati,
Orang tuanya mati, lalu masih di dalam rumah. Ini jenazah masih ada dalam rumah. Anaknya yang berbakti, saudaraku, juga siapkan makanan, ditaruh di meja dekat jenazah papanya. Nah, setelah itu, waktu bangun pagi, dilihat, ini kok ikan sudah tidak ada, ayam paha kok sudah tidak ada. Wah, semangat saudaraku, besoknya dikasih lagi ini, makanan kesukaan papanya. Ternyata paginya hilang lagi. Padahal malamnya kucing yang makan. Jadi saudaraku, nanti kita akan lihat saudaraku, bagaimana ini kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang perlu saudara ketahui, karena apa? Ketika orang itu mati, rohnya kembali kepada Allah. Coba kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang ke-7. Pengkhotbah pasal 12. Ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Roh kembali kepada Allah. Ketika orang itu mati, saat itu juga rohnya kembali kepada Allah. Itulah sebabnya saudara, jangan sampai kita masih percaya, roh orang tua saya ini selama 40 hari masih ada di dalam rumah. Tidak saudaraku. Ini firman. Ketika orang mati, saat itu mati, rohnya kembali kepada Allah. Tidak ada di dalam rumah itu, sudah tidak ada. Ada satu ayat lagi, saya ingin saudara lebih mengerti betul ini firman. Jangan sampai hanya tradisi, kebiasaan. Apa kata firman? Di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Karena ini semi pelajaran sehingga ayatnya banyak. Biasanya saya khotbah tidak banyak-banyak ayat. Ayub pasal yang kalau khotbah saya, umpama hari ini tidak selesai, minggu depan saya lanjutkan. Karena saya pikir, saya dikejar dengan waktu ini. Padahal saya ingin kita mengerti benar-benar firman Tuhan ini. Ayub pasal 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Amin, saudaraku. Ada orang bilang, kemarin om itu saya ketemu di kebun loh. Itu yang sudah mati kemarin itu bukan om itu, tetapi iblis yang menyerupai orang itu. Amin. Ini berdasarkan firman. Orang yang mati tidak akan muncul lagi, saudara. Ini satu kebenaran, saudaraku. Jadi saya tidak hanya ngomong, tapi Alkitab yang ngomong. Ayat yang ke-10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Jadi saudara, tadi malam papa datang lagi loh, ketok-ketok pintu, ada yang begitu. Itu bukan papa kita, saudaraku. Lihat, orang yang mati tidak akan kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya pun, rumahnya pun tidak kenal sama orang itu, saudara. Renungkan baik-baik ini. Ini sesuatu yang penting, saudara. Jadi jangan sampai, saudara, saya punya mama tadi malam datang loh banguni saya. Hati-hati, itu bukan mama, saudaraku. Itu iblis yang menyerupai. Iblis itu licik, saudara. Amin, saudara, amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Untuk itu, selagi orang tuamu masih hidup, cintai dia. Selagi masih hidup, sayangi dia. Halo anak-anak. Amin, anak-anak. Kalau orang tuamu minta apel, belikan. Kalau orang tuamu minta jeruk, belikan. Jangan, ini orang tua kok minta apel, minta jeruk. Lalu mintanya apa? Bubur. Kasihan. Nanti kalau sudah mati baru di meja, taruh kelengkeng, taruh makanan kesukaan, tidak ada gunanya. Selagi masih hidup apa yang diminta kasih.
Dengar anak-anak saya ada 3 dengar. Kalau saya papa minta kasih ya. Selagi papa masih hidup. Nah ini kebenaran saudaraku. Nah, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Coba mungkin bisa gambarnya ditayangkan lagi daripada saya balik-balik. Yaitu kembali bagaimana orang yang diadili dalam pengadilan tahta putih. Di sini saudara perhatikan, orang yang diadili dalam pengadilan tahta putih adalah orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Nah ini ya. Orang-orang yang nanti diadili dalam pengadilan tahta putih itu adalah orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Saudara bisa lihat di dalam Wahyu pasal 20. Saudaraku nanti saudara bisa lihat kalau saya jelaskan ini tidak habis ya. Wahyu, jadi orang ini akan dibangkitkan saudaraku. Dibangkitkan untuk diadili. Tetapi saudara tahu, diadili di sini tidak untuk menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Perhatikan. Orang yang diadili dalam pengadilan tahta putih adalah orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua. Dan itu tidak menentukan orang itu masuk surga atau neraka. Tetapi orang itu pasti masuk neraka. Dan itu diadili untuk menentukan tinggi rendahnya penderitaan. Nah ini ya. Nanti kita akan ada bedanya dengan di sini. Nanti saya jelaskan. Saya harap saudara mengerti baik-baik. Orang-orang yang dibangkitkan yang kedua ini akan diadili untuk menentukan besar kecilnya penderitaan yang dialami. Mereka ini semua pasti masuk neraka. Dan di neraka pun ada tingkatan. Itulah sebabnya minggu lalu sudah nanti saya jelaskan lagi. Di surga ada tingkatan, di neraka pun juga ada tingkatan. Semua kekal saudaraku. Semua kekal. Jadi dihakimi untuk menentukan penderitaan. Itulah sebabnya tadi. Kalau sampai ada orang percaya jemaat ini contoh aja. Seandainya jemaat mati masuk neraka. Mungkin hanya sekedar percaya tetapi kehidupannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bikin susah Tuhan masuk neraka. Lalu sampai pendeta majelis masuk neraka. Tingkatan penderitaannya beda. Amin saudara, saudara mengerti ya. Itulah sebabnya tadi dikatakan seorang guru akan dihakimi lebih berat. Karena apa? Dia lebih tahu banyak firman. Dia lebih tahu banyak firman. Semakin saudara dan saya lebih tahu banyak firman, penghakimannya lebih berat saudara. Itulah sebabnya untung saudara masuk, saudaraku, untung saudara masuk hari ini penghakiman saudara nanti akan lebih berat. Karena saudara sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur dengar firman. Nah ini, jadi di sini sekali lagi dalam kebangkitan kedua, ini orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dipastikan masuk neraka. Kenapa? Diadili atau masuk dalam pengadilan tahta putih karena untuk menentukan tingkat penderitaannya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-11. Nah, ini minta maaf, ini kita nanti akan kembali ke sini agar dengan melihat gambar visual saudara bisa. Matius pasal 11 ayat 20. Saudara perhatikan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. 21. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ayat 22 perhatikan.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman. Di sini pada hari penghakiman, tanggungan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mengapa lebih ringan? Karena di sana Yesus tidak mengadakan mujizat. Saudaraku, di Tirus, orang-orang di Tirus, orang-orang di Sidon tidak bertobat, saudaraku, ya maklum karena Yesus tidak mengadakan mujizat. Tetapi nanti saat penghakiman, tanggungannya, penderitaannya lebih ringan daripada apa tadi? Kota Korazim. Karena apa? Di kota itu Yesus mengadakan banyak mujizat, Yesus mengadakan banyak mujizat, Yesus berkhotbah tetapi tidak bertobat. Tanggungannya lebih berat. Begitu juga dengan kita. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Seorang pelayan, guru, pendeta masuk neraka, saudaraku. Tanggungannya, penderitaannya, tingkat penderitaannya lebih berat daripada jemaat biasa. Saudara sudah dengar begitu, jangan bilang, oh kalau begitu saya mau jadi jemaat biasa. Salah. Siapa yang ingin jadi jemaat biasa, angkat tangan. Jangan sampai saudara berpikir, kalau gitu aku ingin jadi jemaat biasa saja, sehingga nanti masa penghakimannya aku tidak terlalu berat. Tidak, saudaraku. Dan inilah yang namanya keadilan Tuhan. Mari kita kembali lagi, minta tolong. Kembali lagi, sini saudaraku. Jadi jadi di sini kebangkitan kedua ini akan masuk neraka. Jadi yang dibangkitkan kedua ini adalah orang-orang yang hidup sejak Adam. Dia tidak percaya kepada Allah karena pribadi Yesus saat itu belum muncul. Jadi orang yang dibangkitkan kedua ini, orang yang mati sejak zaman Adam sampai Yesus datang kali yang kedua yang tidak bertobat. Saudaraku, dia pada waktu Yesus datang kedua kali, orang-orang ini akan mati terus, saudaraku, terus mati. 1000 tahun dia mati, tetapi setelah masa 1000 tahun, dia dibangkitkan, diadili, tetapi langsung masuk neraka, kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara jangan berpikir kalau orang jahat mati langsung masuk neraka, tidak. Orang saat ini orang yang jahat, tidak bertobat, tidak percaya Tuhan, kalau mati tidak langsung neraka. Tetapi dimasukkan satu tempat yang bahasa Ibraninya namanya Hades. Hades itu tempat penderitaan sementara. Jadi belum di neraka, mereka masih dimasukkan di Hades. Nanti dia akan dibangkitkan kedua, tetapi langsung masuk di sini. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit. Sekali lagi ini kurang terlalu jelas, tetapi nanti saudara bisa tanya, bisa WA sama saya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengadilan tahta Kristus. Pengadilan tahta Kristus, saudaraku, itu pengadilan khusus anak Tuhan. Jadi pengadilan tahta Kristus ini pengadilan khusus orang yang percaya Yesus. Akan diadili. Kita juga akan diadili, saudaraku. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya garis bawahi, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya pada dalam hidupnya ini. Nah, itu di sini. Orang jadi pada waktu pengadilan tahta Kristus, saudara, diadili untuk menentukan upah. Orang yang, maaf gambar lagi, minta maaf. Ya. Orang yang akan, salah. Orang yang akan di sini, saudaraku, adalah orang yang mati
kebangkitan pertama di sini. Jadi orang yang sejak zaman Adam sampai Yesus datang kali yang kedua, yang percaya Yesus, dia mati, dia akan dibangkitkan di sini. Nah, di sini. Kebangkitan pertama. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 agar lebih jelas. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 agar saudara lebih mengerti. Perhatikan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tadi Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, perhatikan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup. Mungkin saudara bertanya, kok ada yang hidup? Nanti saya jelaskan. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba kembali ke gambar lagi. Saya jelaskan ini saudaraku. Jadi berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat pasal 4 ayat 16 dan 17. Ketika Yesus datang di awan-awan, saudara, orang yang mati dalam Tuhan, sejak zaman Adam sampai di sini, sampai penganiayaan antikris ini, akan dibangkitkan, saudaraku. Tiba-tiba kubur terbelah, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Terus ayat tadi katakan, sedangkan kita yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Ya di sini. Sebelum masa 3,5 tahun penganiayaan antikris. Sebelum masa penganiayaan 3,5 antikris. Orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus menuruti firman Tuhan akan disingkirkan. Tiba-tiba lenyap, tidak alami kematian. Ini saudara, tidak alami kematian. Nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Jadi mengapa kita perlu diadili? Jawabannya tadi yaitu untuk menentukan besar kecilnya upah. Jadi kita dihakimi bukan untuk masuk neraka lagi saudaraku. Dalam pengadilan tahta Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus tadi ngomong kepada jemaat kita semua. Seperti saya ngomong kepada saudara-saudara, kita semua akan diadili. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang di Korintus, kita semua akan diadili. Jadi diadili di sini sekali lagi berbeda dengan pengadilan di sini. Di sini diadili untuk menentukan upah, untuk menentukan pahala, untuk menentukan mahkota. Amin, saudara. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, jangan hanya saudara saya mau ingin jadi jemaat biasa saja agar penghakimannya tidak tinggi. Nah, nanti di sini saudaraku, semakin saudara banyak bekerja untuk pekerjaan Tuhan, upah saudara akan semakin besar. Amin, saudara. Itu contoh saja di tempat usaha saudara. Pasti setiap karyawan itu upahnya beda. Mungkin tergantung lamanya, mungkin tergantung pendidikannya, mungkin tergantung kecakapannya. Kalau seandainya ada 1 hari sama 10 tahun upahnya sama, itu tidak adil. Begitu juga di sini. Orang yang rajin melayani dan orang yang tidak rajin melayani upahnya beda saudaraku. Nanti di sini nanti saya jelaskan. Sepertinya tidak selesai khotbah saya saudaraku. Sepertinya saya harus sampaikan banyak hal ini saudaraku. Karena masih banyak saya harus sampaikan ini. Jadi kebangkitan di sini saudara, ini untuk menentukan upah. Itulah sebabnya ada pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ketika Yesus datang, awan-awan saudaraku, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Dan yang hidup saudaraku, yang tinggal di padang belantara selama 3,5 tahun, yang tidak alami kematian, itu akan dirubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan. Jadi di sini menentukan upah. Itulah sebabnya ayat yang sudah saya baca minggu lalu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 41. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi saudaraku, nanti di sini mahkota saudara, harta saudara itu berbeda. Untuk itu ayo saya dorong kepada jemaat di tempat ini. Apapun potensimu saudara yang pintar main musik, gunakan keahlianmu untuk melayani Tuhan. Amin. Yang punya kerinduan berdoa untuk pekerjaan Tuhan, gunakan waktumu untuk berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Yang hari Sabtu ada kesempatan saudara bersih-bersih gereja, gunakan kesempatan itu. Nanti itu akan ditentukan pada saat pengadilan Kristus. Itu nanti akan ditentukan upah saudara. Dan yang saudara dititipi berkat, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Membantu pembangunan gereja, membantu hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan kesulitan. Coba kita lihat Wahyu pasal 12. Kita lompat-lompat sedikit saudara, saya minta maaf. Wahyu pasal 12 ayat 6. Kita lihat di sini. Perempuan di dalam Alkitab selalu berbicara tentang gereja Tuhan, saudara dan saya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat, larinya di padang gurun. Tuhan siapkan tempat di padang gurun. Mungkin saudara bertanya, di mana Pak padang gurun? Kita tidak tahu. Yang penting Tuhan ngomong di padang gurun, di mana tempat itu disediakan suatu tempat baginya oleh Tuhan, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu atau iblis selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Nah, saudara, pada saat ini saya siapkan video bagaimana peristiwa penyingkiran. Ya, beda antara penyingkiran dan pengangkatan. Saudaraku, kalau pengangkatan di sini langsung saya angkat. Kalau penyingkiran itu dipindah dari sini, dipindah di sini, disingkirkan. Nah, coba tayangkan video 3 menit, saudara, bagaimana peristiwa penyingkiran nanti. Sayang ini kalau waktunya bisa 1 jam. Sementara khotbah, sementara ibadah, tiba-tiba di sampingnya hilang. Raptur. Walaupun ini sekedar film saudaraku, tapi ini yang akan terjadi. Di suatu saat nanti, sebelum hari pergi, hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan ini. Mereka itu gelisah saudaraku, teman-temannya sudah disingkirkan, terangkat. Tetapi dia ketinggalan saudara. Kemana istri saya? Kemana suami saya?
Kemana anak saya? Akhirnya mereka berlutut, saudaraku. Memohon pengampunan. Mungkin selama ini dia ibadah hanya sekedar ibadah, tidak serius. Tetapi setelah melihat teman-temannya tiba-tiba lenyap, baru mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini Teman-temannya sementara diangkat, saudara. namun yang pasti Ini akan terjadi, saudara. hidup ini Haleluya. berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, Pilot tiba-tiba angkat, saudaraku ya. Pesawat kalau sudah ada pilotnya kemana lagi? berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Sudah siapkah Anda jika waktunya tiba? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan ada 2 orang di tempat tidur. Satu tertinggal, satu terangkat. Itulah sebabnya ada satu pujian lagi. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menjenguk dunia, menghukum dunia. Pendeta dan jemaat tercerai, ibu dan anak tercerai. Perceraian selamanya waktu Tuhan datang. Ayo saudaraku, ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena film ini juga mengambil di ayat-ayat, saudaraku. Ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tertinggal. Ini akan terjadi. Dan itu ditentukan saat kita hidup. Itulah sebabnya tadi. Ada seorang suami mencari, mana istriku? Istrinya karena mungkin pada waktu hidup istrinya setia kepada Tuhan. Suaminya mungkin santai-santai, mengabaikan kegiatan-kegiatan. Tetapi saat nanti, saudaraku, sebelum antikris berkuasa, itu akan kelihatan. Itulah sebabnya saya rindu kita tetap tekun di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita tetap tekun. Kapan peristiwa ini terjadi kita tidak tahu. Jangan sampai tiba-tiba hilang. Akhirnya saudara menangis tetapi itu tidak ada gunanya. Sama dengan orang-orang di luar bahtera Nuh. Mereka menangis, Om Nuh, buka pintu Nuh. Aku mau sadar, aku mau tobat. Tetapi terlambat dia sadar, terlambat dia tobat. Pintu kemurahan sudah ditutup, baru mau bertobat. Untuk saat ini saudaraku, kita harus segera mengambil keputusan. Ambil keputusan, segera bertobat. Segera hidup dalam kebenaran. Ayat yang terakhir saudaraku, ini sudah lewat tidak apa-apa. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Perhatikan di sini. Pada hari yang kusiapkan. Kapan itu? Yaitu pengadilan tahta Kristus. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan
antara orang benar dan orang fasik. Di sini saudara, saat penghakiman nanti akan kelihatan orang benar dan orang fasik itu akan kelihatan. Mereka saat ini masih kumpul ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saat ini saudaraku, orang yang beribadah, tidak beribadah masih kumpul sama-sama. Tetapi satu kali kelak Tuhan akan adakan pemisahan. Orang yang setia dan yang tidak setia. Orang yang benar dengan orang yang fasik. Satu saat Tuhan akan pisahkan. Untuk itu mari saudaraku, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ayo kita lebih serius dengan Tuhan. Amin saudara. Kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan, mumpung ada kesempatan ke gereja. Kalau tidak ada kesempatan ya nanti minggu depan. Ayo kita lebih sungguh-sungguh. Kita lebih serius. Apalagi di luar sana virus corona masih merajalela saudaraku. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ayo selagi masih ada kesempatan. Silakan pemain musik. Selagi masih ada kesempatan. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Selagi masih ada waktu, layani Tuhan. Saudara punya talenta bersaksi, bersaksilah. Saudara dititipi berkat, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa berdoa, berdoalah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara ada waktu untuk bersih-bersih gereja, gunakan kesempatan itu. Sedikit pun saudaraku. Saya rela tinggalkan orang tua, jauh dari orang tua, saudaraku, melayani. Saya pelayanan saya di pedalaman Kalimantan Timur, di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, sekarang di NTT. Karena apa saudaraku? Saya tidak cari keselamatan. Keselamatan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang kita cari mahkota, yang kita cari harta, dan itu didapat saat kita melayani. Ayo kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Akan menentukan mahkota kita. Kita sudah selamat saudaraku. Kita sudah selamat kecuali kalau saudara hidup kacau. Percaya tetapi hidup tidak karu-karuan. Hati-hati. Sementara kita melayani Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Saya yakin mahkota tersedia untuk saudara dan saya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara saudaraku. Ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah kami jemaat Tuhan, selagi kami masih kuat Tuhan, selagi kami masih sehat, kami ingin melayani Engkau. Ketika kami sudah tidak ada daya, ketika kami sudah tidak ada kemampuan, kami pernah jadi berkat.